الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Ustadz Ahmad Arif Muhammad wal Ahmad Ustadz Muhammad Arif mata'anallah bi hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, pada orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus sahibul kitab al-alim al-allama hujjatul islam al-syekh al-imam Muhammad al-Ghazali al-Tusi. Kana syai'un ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sampai halaman 70 ya. Itu ulang sedikit ya. Yang fa'lam anna min husnil dhanni billahi ta'ala al-hadara min ma'siyatihi. Ya. Kita mau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ini dalam ini tentang ar-raja wal khawf ya. Fa'lam, ketahuilah, anna min husnil dhanni billahi ta'ala, bahwa di antara bentuk husnuzon kita kepada Allah ya, al-hadara min ma'siyatihi, kita harus apa? Hati-hati ya daripada berbuat maksiat kepada Allah. Wal khaufa min iqabi, dan kita juga harus ya takut daripada siksaan Allah.
Wal ijtihad fi khidmati. Yang ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kita husnuzon, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, maksiat terus, ya percuma. Ya. Ibadah lalu kagak takut, berani banget sama Allah. Lalu ibadahnya males-malesan. Ya. Ketahuilah bahwa di antara bentuk husnuzon kepada Allah Ta'ala adalah al-hadara min maksiati. Ya. Kita harus ada rasa kehati-hatian, ya, daripada berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kita jaga betul tuh. Kemudian juga yang kedua, wal khaufa min ibadihi, kita takut daripada siksaan Allah. Wal ijtihada fi khidmati. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh giat, semangat dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena hakikat kita memang diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa'lam anna hahuna aslan asilan wa nuqtatan azizatan yaglatu fiha al-kathiru minan nas. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hahuna, bahwa di sinilah, ya, aslan asilan wa nuqtatan azizatan. Artinya apa? Di sinilah dasar, ya, dasar, ya, katakanlah kaedah-kaedahnya yang azizah, ya, yang sangat penting gitu. Yaglatu fihal katsir minan nas. Yaglatu, berbuat salah, fiha, di dalam kaedah-kaedah ini, al-katsiru minan nas, kebanyakan orang. Artinya dalam kaedah dasar yang sangat penting ini banyak orang, ya, jatuh dalam kesalahan. Wa huwa annal farqa bainar raja'i wal umniyah, ya. Di mana kesalahannya di sini? Yaitu bahwa perbedaan antara roja dan umniyah. Bedain. Kalau roja, atau di sini dikasih analogi, ya, beda antara harapan sama angan-angan, beda. Kalau harapan itu insya Allah husulus syai', jadi kita yakin bakal dapat. Ya, tapi kalau umniyah, angan-angan doang. Ya, tapi kagak ada mujahadahnya, nggak ada upayanya. Kalau roja ada upaya, ada ikhtiar, ada doa. Nah, kita berharap tuh Allah bakal ngabulin, Allah akan terima, Allah akan kasih mudah. Tapi kalau umniyah, angan-angan doang. Kayak orang pengen kaya, nggak mau usaha, mau pinter, nggak mau belajar, ya nggak bisa. Itu namanya aslan asilan wa nuqtatan azizah, ya. Kaidah apa? Dasar kaidah yang penting. Annar raja'a yakunu ala aslin. Nah ini, ya. Sesungguhnya sifat harapan itu, roja, ya, kepada Allah itu berada dalam satu dasarnya, ya. Artinya sudah berada di atas kaidah yang benar tuh, roja itu. Wa tamanni la yakunu ala aslin. Sementara angan-angan, ya, dia tidak berada pada kaedahnya, pada dasarnya. Misaluhu, contohnya katanya, man zar'a zar'an, orang yang menanam tanaman, wajtahada, lalu dia sungguh-sungguh, dia urusin tuh, bukan hanya ditanam, dia siramin, dia kasih pupuk, dia jagain. Nah, ya. Wajama, ya, baidaro,
baidaron. Lalu hasilnya dia kumpulin tuh, dia bawa ke tempat panen, ke tempat penggilingan, digiling. Ya, bapak udah nanam padi, contohnya dijaga sampai datang waktunya panen. Lalu ini gabahnya kita bawa dah ke tempat gilingan padi itu. Baidaron itu tempat panenan, tempat penggilingan. Tsumma yaqulu, ya. Kemudian dia berkata, arju ayyahsulali minhu mi'ata qafizin, ya. Saya berharap saya akan mendapatkan tuh dari panen itu 100 takaran, 100 liter gitu. Ya. Fadzalika minhu rajaun. Itu namanya baru roja. Lah, dia udah tanam, dia jagain sampai panennya udah berhasil, dia bawa ke tempat penggilingan. Kan lagi digiling tuh. Ya, dia bilang saya berharap dari gilingan itu ya dapat sekitar 100 liter. Itu baru roja. Ya, nyata itu. Upayanya itu ada. Ya, kelihatan. Wa akharu, sementara yang lain la yazra'u zar'an. Artinya sementara kalau angan-angan itu dia kagak menanam. Wa ma ya'malu yauman, dan dia satu hari kagak berbuat apa-apa tuh. Ya, fadzahaba, maunya pergi, wa nama, tidur, wa aghfala sanatahu, dan setahun itu dia aghfal, malas-malesan aja. Kagak nanem, kagak ngurusin tanaman, maunya main-main aja, jalan-jalan aja. Ya, males, ngarepin panen. Paham Pak? Ya, nggak bisa. Fa'idha ja'a waktul bayadir, ketika datang waktunya panen, ya, dia berkata, arju ayyahsulali minhu mi'atu qafizin. Saya berharap saya dari panen ini saya dapat 100 liter. Katanya, min aina laka hadar raja? Ya, dari mana kamu punya ya harapan seperti itu? Nanam kagak, punya ini pengen panen, enggak. Man yata'allam tuh, ya orang belajar dia akan tahu. Man jada wajada, kan begitu. Man yazra yahsul, orang yang nanam dia akan panen. Lainnya berharap panen, nanam kagak. Gitu ya. Wa inna ma dzalika umniyatun bil aslin. Sesungguhnya itu merupakan bentuk angan-angan tanpa ada pijakannya, tanpa ada dasarnya. Ya. Fakadzalikal, baru masuk nih. Fakadzalikal abdu, demikian juga seorang hamba, idastahada, apabila dia sungguh-sungguh fi ibadatillah, dan ibadah kepada Allah, rajin 5 waktunya, yang namanya modalnya tuh nggak pernah ketinggalan, sempurna, ya. Sunnah-sunnahnya jalanin juga, duhanya, tahajudnya, taubatnya, tasbihnya. Wantaha an maksiatillah, udah gitu dia jauhin maksiat, ibadahnya rajin, kemudian dia jaga tubuhnya jangan sampai jatuh ke tempat maksiat. Kan ada mujahadah di situ, upaya. Ya. Yaqulu, dia berkata, arju, saya berharap, ya, ayyataqabbalallahu minni hadzal yasir. Saya berharap semoga Allah menerima ibadah dari saya yang sedikit ini.
wa yu'azzima hadza tsawaba, dan Allah melipat gandakan pahalanya, wa ya'fuwa aniz zilal, dan Allah memaafkan dari zilal, dari kesalahan-kesalahan saya. Wa ahsanu dzan bi fahada minhu raja'u, ini baru husnuzonnya, dia baru nih roja yang sebenarnya. Lah bapak maksiat terus, ibadah kagak, udah husnuzon aja dosanya diampuni, kagak. Ya, rezekinya pengen mudah, enggak, harus ada upaya. Tadi saya ceramah di masjid wali kota. Saya angkat tentang ciri-ciri kekasih Allah. Kekasih Allah itu dia ta'allaqul qalbi kulliyah ma bariyah. Jadi menggantungkan semua hatinya fokus kepada Allah, ibadah total. Ya, ketika dia bisa seperti itu, dia mendapatkan sebuah sukses, berhasil. Dia apa? Kagak menisbatkan kepada dirinya, tapi sandarkannya kesempurnaan kepada Allah. Gitu. Ya. Kalau dirinya selalu merasa kurang aja. Artinya kita masih belum bisa bermuamalah sama Allah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Kita selalu ngaku kurang syukur, ngaku ibadahnya kurang khusyuk, kurang sempurna, ngaku kurang ingat sama Allah total. Nah, ini gambarannya kalau kita udah ibadah benar-benar, jauhin maksiat, kita berharap sama Allah, ya Allah, amal yang saya lakukan sedikit ini terima ya Allah, sempurnain kekurangannya ya Allah. Pada wa yutimma, ya tadi kelewatan ya, wa yutimma hadza taqsir, sempurnain ya Allah kekurangannya. Kita doakan Allahumma tammim taqsirana, ya. Wa yu'azzima hadza thawab, Allah lipat gandakan pahalanya ya Allah. Wa ya'fu 'an silal, ya Allah maafin daripada kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Wa ahsana dhanna fa hadza minhu raja'un. Nah, ya, sebaik-baiknya zon kepada Allah, inilah yang namanya sebuah harapan, ya. Wa amma idza ghafala an dzalika, adapun apabila dia ghafal, dia lalai dari ibadah, lalai, ya, wa taraka ta'ati, dan dia meninggalkan ketaatan. Waktu ibadah dia enggak ibadah, wartakabal ma'asiyah, malah maksiat terus, ya, walam yubali bisa khatillah, dan dia enggak peduli sama marahnya Allah, ngeremehin, ya. Ada orang kagak sholat nyantai, harusnya kan nangis tuh, sedih, ya Allah kenapa saya ketinggalan sholat, gitu kan. Wala ridahu, ya, dia juga enggak peduli sama ridhonya Allah. Wala wa'dihi wa wa'idihi, dia juga enggak peduli sama janji dan ancaman Allah. Artinya kayak orang sekuler, ya, udah gak mikirin Allah dah, bodo amat. Yang penting sekarang gue seneng, bahagia, apa juga dijalanin, ya. Jangan, ya. Tsumma akhadha yaqulu, kemudian dia, ya, tadi ya Pak, paham enggak maksudnya? Ini orang lalai dari ibadah kepada Allah, meninggalkan ketaatan, kerjaannya maksiat terus, udah enggak peduli sama marahnya Allah, dia enggak takut sama Allah, enggak peduli sama ridhonya Allah, udah enggak peduli sama janji dan ancamannya Allah.
ngomongnya begini, arju minallah al jannata, pengen surga. Pengen surga. Ya. Wan najata minan nar, dan pengen selamat dari neraka. Fadzalika minhu umniyatun. Ya, itu semuanya bentuk angan-angan namanya. La hasila tahtaha, tidak akan tercapai atau tidak memiliki dasarnya. Samaha rojaan, dia menambahkan ini roja, harapan. Wa husnuzan, dan berprasangka baik sama Allah. Wa dzalika minhu, ya. Dan dari dasar tadi pemahaman yang seperti itu, khata'un, sebuah kesalahan, ya. Wa dhalalun, sebuah kesesatan. Wa qad nazamal ma'na al-qail, ya. Sungguh tepat makna perkataan seorang penyair yang telah disusun. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Coba itu. Anda berharap kesuksesan, sementara Anda lam tasluk, tidak menempuh maslakah, jalan menuju kesuksesan. Ya. Ini kan bagus programnya. Jangan sampai ini kampung banjir. Aduh, payah kan tuh got-got dibuat. Ada harapan tuh. Tapi gotnya mampet, gak pernah dibersihin, buang sampah sembarangan terus. Ya, itu bukan harapan namanya. Tinggal aja banjiran. Harapan banjir. Inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas rumput yang kering. Ya kan? Di mana perahu jalannya? Ada air kan? Artinya kita nggak bisa tuh mengharapkan surga sama Allah, jauh dari neraka, di rumah waktu sholat nonton TV aja, nyantai-nyantai aja. Ada waktu nggak pernah berzikir, mujahadah, selawat yang banyak. Pengen mimpi Nabi nggak pernah selawat, ya bohong. Pengen mimpi Nabi nggak pernah jalanin sunnah-sunnahnya. Ya. Itu namanya apa? Umniyatun la aslalah, atau umniyah la tahtah. Ya, sebuah angan-angan yang kagak ada pijakannya. Nyambung ya. Qultu, aku katakan, kata Imam Ghazali, wa mimma yubayyinu hadzal asla ma rawayna 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa mimma, dan di antara yubayyinu hadzal, ya, di antara sesuatu yang yubayyin, yang menjelaskan hadzal asla, prinsip ini, ya, marawaina, apa yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, al kayyisu ani man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al kais, orang yang cerdas adalah man, orang yang dana, apa dana? Orang yang bisa mengendalikan nafsahu, hawa nafsunya. Orang cerdas tuh. Orang yang kagak cerdas ngikutin, terbelenggu dengan syahwat. Ya, akal sehatnya kalah sama syahwatnya. Orang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Dia ketika diajak dosa, dia ajak sama teman-temannya yang melakukan yang kagak baik,
nolak. Itu orang pintar tuh. Ya, dia bisa membedakan mana baik mana buruk gitu. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang cerdas adalah orang yang amila, orang yang berbuat untuk ya sesuatu setelah kematian. Artinya apa? Ya, persiapan amal soleh sebanyak banyaknya ya. Biar total apa ya ibadahnya ya. Biar total hatinya benar-benar penghambaan kita tujukan kepada Allah. Nanti akan datang tuh cinta Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah ya. Artinya jangan sembarangin ibadah ya, jangan. Kan kemana itu? Man aqbala 'alallahi, katanya marrah fa marrah, barang siapa yang ibadah sama Allah asal-asalan, semau maunya, seingat-ingatnya ya, maka Allah juga enggak peduli sama dia nanti ya. Kalau kata ada lagi dalam hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Iskandari itu, Allah lari dari kita, Allah jauh dari kita ya. Karena kita enggak menghadirkan hati kita untuk Allah. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu. Wal ajiz, sementara orang yang lemah, siapa orang yang lemah? Man ittaba'a, orang yang selalu ngikutin nafsahu, hawa. Ngikutin hawa nafsunya. Kan kagak boleh ngomongin tetangga yang jelek-jelek, diem, bagus tuh. Pengen ngomongin ya, tahan lah, jangan sampai ya. Pengen berbuat yang jelek-jelek, tahan nah itu ya. Jadi orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla al-amaniyah, dan dia berangan-angan kepada Allah ya, punya harapan diampunin gitu. Wa fi dzalika qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Dalam hal ini Imam Hasan al-Basri ya berkata, inna aqwaman alhamahum amaniyal maghfirati, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka alhamahum, ingat hum domir terletak setelah fiil jadi maf'ul bi ya. Mereka alhama di apa namanya, dinina bobokan, apa namanya, dilalaikan ya, dibuai, dilupain itu ya. Ama amaniyal maghfirah, angan-angan ampunan ya. Ada orang-orang katanya yang mereka tuh pokoknya diampuni Allah dah, nggak apa-apa dosa, Allah ampunin, Allah pemaaf ya, gampangin banget gitu. Hatta kharaju minad dunya, sampai mereka keluar dari dunia, sampai dia meninggal dunia dia masih begitu aja tuh, berharap ampunan Allah tapi kagak pernah amal soleh. Hatta kharaju minad dunya mafalisa tuh, sampai dia keluar atau sampai dia meninggalkan dunia ini, meninggal wafat maksudnya ya, mafalisa tuh, dia muflis, nggak punya apa-apa ya. Apa kalau orang nggak punya duit apa namanya, bokeh. Ini maksudnya mafalisa walaysat lahum hasanah, dia kagak punya amal punya amal soleh. Lah ke masjid aja berat banget ke masjid, masalah itu. Mau pengajian berat, mau sholat berat, bahaya ya. Jamaah saya di Al-Khabir mulai besok ya, sebelum saya umroh itu buka kajian pendalaman bahasa ya, yang ada waktu pengkaderan. Saya berharap tuh dari setiap pengurus masjid ya, orang masjid ikut itu untuk cara cepat memahami tartibul kalimat
i'rabul kalimat dan memahami teks-teks ya khususnya. Setiap malam Rabu sama malam Sabtu ngajinya jam 8.30 sampai jam 10, 1,5 jam ya. Habis itu ngopi dah. Baik. Paham ya? Katanya ada satu kaum yang mereka dibuahi dengan harapan ampunan dari Allah sampai mereka meninggal dunia, mereka muflis ya, kagak punya apa-apa daripada amal-amal yang baik. Walaisat lahum hasanatun ya, mereka tidak memiliki kebaikan. Fayaqulu ahaduhum, seseorang di antara mereka berujar begini, inni uhsinu dhanna bi rabbi, saya berprasangka baik sama Allah ya. Apa tuh? Kadzaba ya. Kadzaba, dusta dia tuh. Lau ahsana dhanna bi rabbih la ahsanal amala lahu. Oh, tuh. Jadi masih gini. Ya, yang dibilang saya berprasangka husnuzon sama Allah. Itu dia ngomong gitu kadzaba, dia berdusta itu. Gitu. Lau ahsana dhanna bi rabbih, seandainya dia husnuzon kepada Allah, pada Tuhannya, la ahsanal amala lahu. Lamnya lam taukid itu pasti dia berbuat kebaikan untuk dirinya. Nah ini kagak ya. Tsumma tala qaulahu ta'ala, kemudian dia membaca firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Ini dia, barang siapa yang pengen berjumpa, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amr, maka hendaknya dia melakukan amal yang soleh. Enggak punya amal. Al-ayah. Wa dzalika zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ya ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan demikianlah kalian mengira orang-orang yang kalian prasangka kepada Tuhan mereka ya. Apa itu ardakum? Ai hal ahlakakum ya, Allah akan menghancurkan kalian. Fasbahtum minal khasirin, maka kalian termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Wan Ja'far ad-Dabu'i rahimahullah annahu qala, dari Ja'far ad-Dabu'i, semoga Allah sayang kepadanya, beliau berkata, ra'aitu Aba Maisarah ya al-abida wa qad badat adla'uhu min al-ijtihadi, qultu yarhamukallahu inna rahmatallahi wasi'ah, faghadiba wa qala hal ra'aita minni ma yadullu 'alal qunut inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini ada kisah ya dari Ja'far ad-Dabu'i, semoga Allah sayang kepadanya. Beliau berkata, aku melihat Aba Maisarah, ini seorang ahli ibadah, waqad badat adla'uhu, kelihatan adla itu jamak ya, jamak dari dal bikasir dot, dotnya dibaca kasroh, jadi adillah.
Adolat apa? Adolat itu ininya apa? Dolat tulang-tulangnya itu bukan tulang, apa kelihatannya otot-otot. Nah, otot-otot. Ya. Tampak otot-ototnya artinya ijtihad, bersungguh-sungguh gitu. Ya. Artinya dia ibadahnya tuh kelihatannya semangat. Qultu, aku katakan kepada dia, ya, yarhamukallah, semoga Allah sayang kepada Anda. Inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah itu luas. Si Aba Muyassar malah marah. Faghadiba, dia marah. Waqala, dan berkata, hal ra'aita minni ma yadullu 'ala al-qunut? Apakah Anda melihat saya, ya, sesuatu yang menunjukkan kepada keputusasaan, katanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu, ya, sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Qala Ja'far fabakani qauluhu, kemudian Ja'far berkata, ya, perkataannya tadi dia abkani, membuat saya menangis, ya. Fa idza kana kullu rusul wal abdal wal awliya ma kulli hadzal ijtihad fi ta'ati, bapak-bapak nih, ya. Apabila semua para rasul, semua para wali-wali abdal, semua para wali-wali Allah, ya, ma'kul lihadal ijtihad fi ta'atillah, artinya semuanya berjibaku ibadahnya, taatnya sama Allah sungguh-sungguh. Wali-wali Allah, orang-orang saleh kagak ada yang nyantai-nyantai, Pak. Kalau ketemu orang biasa, kalau di malamnya dia getar ibadahnya. Jangan sampai hatinya goflah gitu. Jangan sampai waktunya habis yang sia-sia gitu. Nah, kalau kita habis waktunya buat TikTok, ya, berjam-jam nggak sadar, mengelamun, menonton, nah habis waktu di situ, ya. Baik. Kullu rusul wal abdal wal awliya ma kulli hadzal ijtihad fi ta'atillah. Ya. Apabila semua para rasul, para wali-wali, ya, para kekasih Allah punya semangat dalam ketaatannya, kemudian wal hadari anil ma'siyah, dan hati-hati banget takut melakukan maksiat, murtabitina, ya, apa tuh? Murtabitina, artinya mereka murtabit, saling irtibat, menjaga banget tuh, ya, jangan sampai melakukan maksiat, dosa. Fa aisu taqulu, fa ais nih tahrif ai ais apa gitu, pakai bahasa ini lugah khususnya. Fa aisu taqulu, ya, artinya Anda berkata apa gitu. Amma kana lahum husnul dzan billah, adapun bagi mereka berprasangka baik kepada Allah. Bala, ya, fa innahum kanu a'lamu bi si'ati rahmatihi wa ahsana zannan bi judihi. Ya, mereka itu a'lamu, sangat menyadari dengan keluasan rahmatnya Allah. Wa ahsana zanna, dan berprasangka baik bi judihi, dengan sifat judnya Allah, pemurahnya Allah. Tuh. Artinya para aulia itu sadar betul Allah itu baik banget tuh. Tapi ibadahnya juga, kalau saya ngasih istilah gini, Nabi itu katakanlah
ya kalau dari kecilnya anak yatim, gembala, kan Allah angkat semuanya. Allah kasih luar biasa Nabi itu kedudukan. Apakah Nabi nyantai-nyantai? Enggak kan Nabi. Nabi diriwayatkan ibadahnya sampai kakinya bahkan bengkak. Ya, enggak ada orang-orang yang pengen mencapai sesuatu kesuksesan nyantai-nyantai, enggak ada. Pas ada mujahadah, belajar, sungguh-sungguh semuanya. Para wali pengen mencapai tingkat kewalian itu benar-benar menjaga hudud. Ibadahnya ya, ini gini Pak. Saya menulis buku tuh Minda Bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh itu yang namanya sholat duha, tahajud, taubat, baca selawat, istighfar. Ini mah udah makanannya, udah makanan hatinya. Kalau dia nggak kerjain tuh, artinya dia waktunya kosong, nggak bersama Allah, itu jatuh dia lalai. Tapi ada lagi amal-amalan yang buat dia tambah naik derajatnya apa? Memaafkan orang. Ya. Hatinya baik, lembut, berbuat baik. Ada 9 pokok. Baik. Walakin alimu, tetapi mereka menyadari anna dzalika dunal ijtihad amniyatun wa ghururun, ya. Tetapi mereka menyadari bahwa tanpa adanya upaya ibadah benar-benar, ya, zikir yang khusyuk benar-benar, itu apa? Umniyah, hanya angan-angan aja. Wa ghururun, dan ghurur, tertipu. Tadi kan sebut banyak kita tertipu itu. Ya. Fa'tabir bihadhihi nuqtah. Ya, renungkanlah dengan dasar ini, ya. Wa ta'ammal halahum, dan renungkanlah kondisi mereka tuh. Wantabih min raqdatik, dan hati-hatilah dari ketiduranmu. Ya, dari kelalaianmu tuh. Jadi, saya baca kisah Syekh Yusuf An-Nabahani, pengarang kitab Sa'adatud Darain, itu tebal 700 halaman. Isinya ribuan selawat. Karangannya banyak, seorang qadhi. Itu tetap setiap hari baca selawat 5.000 kali. Udah ulama besar Syekh, masih butuh selawat. Lagi kita nggak butuh selawat. Baru 3 kali aja udah berat. Harus 500 gitu. Ya kalau mau datang itu namanya fadl, namanya keutamaan dari Allah. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, ya. Dan hanya Allah Ta'ala yang jadi memiliki taufik hidayah. Faslun, wa jumlatul amr annaka idza tadzakarta sa'ata rahmatillahi ta'ala allati sabaqat ghadabahu wasiyat kulli syai'. Artinya, kesimpulannya, sesungguhnya Anda apabila Anda ingat keluasan rahmat Allah Ta'ala yang allati sabaqat, yang telah mendahuluinya daripada ghadabahu, marahnya Allah. Jadi maksudnya bapak-bapak kalau ingat, ya, Allah emang punya marah, punya murka, tapi ingat marah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada marah dan murkanya. Artinya jangan sampai kita putus asa. Wa wasiat kulli syai', ya. Summa in kunta min hadhil ummatil marhumatil karimah Allah Ta'ala. Kemudian jika Anda termasuk umat yang disayang oleh Allah,
umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Thumma ghayatu fadlihi al-azim, kemudian tujuan karunia-Nya yang amat besar. Wa kamala judihil karim, dan kesempurnaan kedermawanannya yang mulia. Wa ja'ala unwana kitabihi ilaika bismillahirrahmanirrahim, dan dijadikan unwan, judul kitabnya kepadamu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kasrata ayadi, ini baru memulai lagi. Masuk ke tema pembicaraan yang baru ya. Habis ini selesai, masuk ke bab yang ke-6 datu fil aqobati sadisah. Ini buku semuanya ada 7 aqobah. Kita nih sudah di akhir-akhir aqobah yang kelima nih. Ya. Ya jemaah, ini udah lain temanya lagi ya. Ada pertanyaan jemaah, silakan. Kenapa kita dikatakan umat marhumah? Ya, umat yang disayang Allah. Ada dalam hadis Nabi, kita masuk kuburan bawa dosa yang banyak, keluar dari kuburan faqad ghufirat dzunubuhu, telah diampuni dosa-dosa kita. Ya, dalam makanya pentingnya dan ada hubungan yang hidup sama yang mati. Kalau kita sayang sama saudara-saudara kita yang di alam kubur, kita banyak-banyak berdoa, mohon ampun buat mereka. Kirim parcel terindah ya, pahala ibadah umroh, pahala ibadah haji, sedekah niatin buat si pulang ya. Allah habis doa jangan lupa baca Rabbighfirli wa li walidayya, mohon ampun. Itu insyaallah sampai kepada ahli kubur. Nanti pas waktu ini dibangkitkan udah bersih dosa-dosanya. Ya. Jadi ada hubungannya kita yang masih hidup dengan yang sudah wafat. Ada istilah dalam hadis, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau tidak ada yang masih hidup, kesian orang-orang yang sudah meninggal tuh. Ya, di kuburan ada 2, siksaan sama nikmat. Itu 2. Makanya mereka butuh kiriman-kiriman doa dari kita. Al-mayyit itu katanya, mayit itu kalgorik seperti orang yang tenggelam. Yahtaju da'watan, dia perlu doa. Dari siapa? Dari kita yang masih hidup. Ya. Saya udah azan ya. Semoga bermanfaat dan istiqomah duduk di majelis ilmu. Insyaallah berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma najjina minan nar wa najjina min adzabil qabri wa najjina min adzabil qabri wa najjina minal adzabil qabri waj'alna min ibadikal muttaqin.
Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati saya untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Ya Allah, hiasilah lisan ini selalu bersyukur kepadamu. Wa waffiq abdanana bi qiyam amrik. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah anggota tubuh kami ini mudah melaksanakan perintah-perintah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.